Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa. Nah, materi fisiknya yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Dalam materi ini, hal-hal yang perlu diketahui adalah yang pertama, kalian harus mengetahui jenis-jenis faktor integrasi, dan yang kedua adalah langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial secara umum. Sebelum kita melangkah ke langkah-langkah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu faktor integrasi. Nah, faktor integrasi adalah suatu faktor yang berasal dari persamaan diferensial dan jika dikalikan dengan persamaan diferensial tersebut menghasilkan persamaan diferensial yang X. Selanjutnya, jenis-jenis faktor integrasi. Yang pertama, terdapat mx, y dx dan nx, y dy sama dengan 0 memenuhi PD yang memenuhi delta m per do y dikurang do n per do x per n sama dengan fx, sehingga faktor integrasinya e berpangkat integral fx dx. Yang kedua, terdapat PD yang memenuhi do m per do y dikurang do n per do x per m sama dengan minus g y, sehingga faktor integralnya integral gy dy. Yang ketiga, jika mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dan memenuhi x dikali m ditambah y dikali n tidak sama dengan 0, maka faktor integrasinya seper x kali m ditambah y n. Selanjutnya yang keempat, jika mx, y dx ditambah nx, y sama dengan 0 dapat dituliskan dalam bentuk y fxy dx ditambah x gxy dy sama dengan 0, di mana fxy tidak sama dengan gxy, maka faktor integrasinya seper xm dikurang yn. Nah, faktor integrasi yang kelima adalah faktor integrasi juga dapat diperiksa lewat pengelompokan kembali suku-suku persamaannya, yaitu dengan mengenali kelompok suku-suku tersebut. Nah, ini adalah bentuk kelompok-kelompok suku tersebut dan diferensial eksaknya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian umum. Yang pertama, periksa terlebih dahulu PD-nya. Yang kedua, jika PD eksak, maka selesaikan dengan penyelesaian eksak. Namun, jika bukan PD eksak, cari faktor integrasinya, lalu kalikan dengan PD eksak sehingga menghasilkan PD eksak. Yang keempat, apabila faktor integrasi yang cocok tersebut salah satu dari 4 jenis, maka selanjutnya selesaikan dengan PD eksak. Kelima, integrasinya mungkin dapat diperoleh dengan mengelompokkan kembali suku-suku persamaannya. Baik, contoh soal dx dikurang 2xy dy sama dengan 0. Langkah pertama kita uji dulu uji eksak. Yang pertama, dmi per dy itu harus sama dengan do n per do x. Karena tidak sama, maka dia dikatakan tidak eksak. Untuk mencari faktor integrasinya, maka digunakan do m per do y dikurang do n per do x per n itu sama dengan fx, di mana fx-nya minus seper x, sehingga faktor integrasinya e berpangkat integral fx dx sama dengan seper x, dan jika dikalikan menghasilkan persamaan diferensial eksak. Kemudian kita cek kembali ke eksaktannya dengan do m per do y itu sama dengan do n per do x. Nah, kan di sini sama, sehingga dapat disimpulkan jadi persamaan diferensi tersebut telah eksak. Selanjutnya kita mencari penyelesaian umumnya dengan cara mengintegralkan fx, y sama dengan c menjadi integral seper x dx sama dengan ln x ditambah gy, kemudian diturunkan menghasilkan 0 gy, g aksen y sama dengan n itu 2y, maka dapat disimpulkan bahwa g aksen y sama dengan 2y dan gy sama dengan y pangkat 2, sehingga didapat bahwa ln x ditambah y kuadrat sama dengan c. Yang kedua yaitu akan dicari gx, y sama dengan c dengan cara mengintegralkan gx, y yaitu integral 2y dx sama dengan y kuadrat ditambah hx, kemudian diturunkan terhadap x menjadi 0 ditambah h aksen x sama dengan m, di mana m nya sendiri yaitu seper x, sehingga diperoleh h
H aksen X sama dengan super X dan Hx sama dengan ln X. Jadi diperoleh penyelesaian umumnya yaitu Y kuadrat ditambah ln X ditambah C. Nah, karena kedua cara tadi terbukti sama, maka persamaan eksak ini dibuktikan benar. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih sudah mau menyaksikan sampai akhir dan saya ucapkan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.